Susah-susah ngembangin akun sampai bisa gajian puluhan juta, malah akun mau dibeli dengan harga ratusan juta. Sebelumnya, assalamualaikum mbak. Kalian ngerti kan guys gimana rasanya jadi pejuang untuk mendapat undangan monetisasi konten. Setelah kontenku pada FYP, akunku mulai berkembang dan gajian puluhan juta, malah mau dibeli sama orang. Walaupun sebenarnya maju mundur juga, karena lumayan banget kan dibeli ratusan juta, sedangkan aku digaji puluhan juta tiap bulannya. Rasanya pengen ku jual dan bikin akun lagi, tapi aku ingat betapa ngos-ngosannya ngembangin akun ini. Karena perjuanganku mendapatkan undangan monetisasi konten itu selama 8 bulan konten, dimana rasanya aku hampir menyerah tapi tiba-tiba dapat undangan monetisasi konten. Padahal waktu itu tayanganku sudah ribuan, bahkan ada yang puluhan sampai ratusan ribu. Dimana waktu itu personal brandingku tuh masih tentang nyapu halaman yang sampahnya tuh sangat lebat. Sampai akhirnya aku tuh nemuin personal brandingku yang lebih rame, yaitu tentang rumah viralku. Setelah aku ubah personal brandingku di rumah, alhamdulillah nggak lama langsung dapat undangan monetisasi konten. Karena setiap aku posting rumah, kontenku tuh pasti FYP, dan langsung gajian di bulan pertama setelah MK itu sebesar 8.600.000. Dimana waktu itu rasanya aku nggak percaya diri dan masih berpikir kalau ini mimpi. Dimana postinganku yang mulai ditempelin dolar, dan dolar yang ada di aplikasi Facebook Pro bisa dicairkan. Setelah aku bisa gajian puluhan juta, ada beberapa orang yang nawar untuk membeli akunku dengan harga puluhan juta. Bahkan shocknya ada juga yang nawar di angka ratusan juta. Mungkin kalau tawaran itu aku ambil, aku bisa renovasi rumah. Tapi aku inget lagi betapa susahnya memperjuangkan ngembangin akun. Setelah akun sudah berkembang, malah dijual. Jadi walaupun gajian sedikit demi sedikit setiap bulannya aku syukuri, dan gak akan pernah aku jual akun ini. Di komen sama netizen gak boleh ngeluh terus, karena gak enak didengernya. Sebelumnya, assalamualaikum mbak. Jadi beberapa hari yang lalu aku tuh buat VT tentang cara aku bagi waktu antara ngurus rumah, ngurus anak, dan juga ngonten. Di situ aku ngeluh capek, ngeluh susah banget bagi waktunya, dan aku masih suka ngeluh kalau viewku tuh naik turun. Dari situlah aku dikomen sama salah satu netizen, katanya nggak boleh ngeluh terus karena nggak enak didengernya. Kalian yang denger aja capek, nggak enak, apalagi yang jalanin. Sekarang kita bayangin aja ngurus rumah besar tanpa asisten rumah tangga, rasanya aja udah capek, apalagi ditambah ngurus anak yang lagi masa aktif-aktifnya dan harus bagi waktu juga untuk konten. Sampai-sampai aku tuh harus korbanin waktu istirahatku untuk ngedit konten, yang biasanya waktu anakku tidur aku ikut tidur. Tapi setelah aku terjun di dunia perkontenan, karena aku punya tekad yang tinggi, jadi aku mau berjuang, mau berkorban. Sampai sekarang alhamdulillah akunku mulai berkembang. Wajar nggak sih kalau kita sebagai ibu rumah tangga itu ngeluh karena kita kerja 24 jam tanpa digaji. Kerjaan terasa sepele tapi ada terus dan nggak pernah ada habisnya. Oke, lanjut ke video. Ruang TV ku yang tadinya berantakan dan bau apek sekarang sudah bersih, dan supaya wangi juga mau aku semprot pakai pewangi ruangan dari The Pro. Karena percuma kan kalau ruangan rapi aja tapi masih bau apek. Jadi ini nih solusi ruangan aku. Bau wangi seger dijamin bikin tamu betah di rumah. Selain wanginya seperti di kamar hotel bintang 5, produknya pun sudah mengandung antibakterial. Yang mau samaan boleh cek keranjang kuning di bawah ini. Oke, lanjut. Setelah aku mandi di sore hari, ternyata cucian piringku tuh numpuk. Karena sekarang di rumah ada orang kerja juga kan. Jadi banyak banget gelas habis bikin kopi dan ceret untuk bikin es teh. Karena orang kerjanya tuh pulangnya sore, jadi ini sore hari baru aku cuci. Walaupun sebenarnya aku tuh udah mandi, waktunya istirahat, tapi harus tetap lanjut ngerjain tugas rumah. Karena cucianku terlalu banyak, jadi aku cuci piringnya tuh di luar aja supaya lebih leluasa. Sebenarnya aku lebih suka yang cuci piring tuh bilasnya pakai air di bak. Menurutku lebih asik dan juga lebih cepat. Makanya kalau cuciannya banyak, ya aku cuci di luar. Walaupun sebenarnya dari potongan video ini aku tuh dirusuhin sama anakku karena dia tuh suka banget main air. Tapi untung aja ada mamasku yang mau bantuin ngomongin anakku. Karena keluargaku tuh udah paham guys, kalau tripod udah berdiri dan anakku ngerusuin aku, pasti anakku tuh diambil. Jadi support keluarga dalam dunia perkontenan itu penting banget. Karena kalau kita nggak disupport, waktu kita butuh bantuan, pasti yang disalahin itu ngonten. Salah siapa? Udah tahu sibuk masih juga ngonten. Ayo, ada yang pernah ada di fase itu? Kebanyakan para pemula yang nggak disupport sama keluarga, tapi pas udah tahu gajian, disupport full. Tapi alhamdulillah aku tuh disupport dari awal, sampai sekarang aku udah bisa gajian. Dulu berharap digaji 1 juta dari FB Pro, tapi malah digaji 9 juta per bulan. Sebelumnya, assalamualaikum mbak. Dulu awal konten aku berharap digaji 1 juta aja per bulan dari FB Pro, itu udah seneng banget. Tapi ternyata Allah ngasih rezeki lebih, konten-kontenku pada naik pada FYP, sampai-sampai setelah MK 1 bulan aku digaji 9 juta. Dari situ rasanya tuh seneng
seneng banget. Sampai sekarang masih nggak percaya sama diri sendiri kalau dari ngonten aku bisa sejauh ini. Yang dulunya apa-apa selalu minta ke suami, minta ke orang tua, tapi sekarang aku udah bisa beli apapun dari hasil keringatku sendiri. Padahal aku cuma di rumah, anak keurus, rumah keurus, dan nggak ninggalin suami, tapi aku tetap bisa berpenghasilan setiap bulannya. Dan alhamdulillah aku juga dapat endorse yang bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan dari gaji FB Pro untuk tabungan. Jadi buat kalian yang masih berjuang untuk mendapatkan monetisasi konten, semangat ya guys, yakin FB Pro itu nyata. Kalau akun kalian pengen cepet berkembang, harus dijaga kesehatannya, karena nggak cuma tanaman yang sehat aja yang tumbuh kembangnya cepet, tapi akun FB Pro juga harus dijaga kesehatannya supaya cepet berkembang. Kalau tips untuk menjaga kesehatan akun, kalian bisa cari sendiri di internet, karena sekarang sudah banyak banget kan sumber informasi, asal kita nggak males belajar dan nggak males mencarinya. Tapi kalau orang yang males belajar, dapat masalah dikit, udah males nerusin, dan bilang kalau FB Pro itu ribet. Apapun itu, kalau mau hasil yang maksimal harus ada usaha yang luar biasa. Jangan kalian pikir enaknya aja, pasti semua ada masalah, ada ujian, ada cobaannya masing-masing. Selagi kita nggak putus asa mau belajar, yakin deh pasti bisa sukses. Oke, lanjut ke video aja. Nah, di sini aku tuh mau nyapu. Pas aku mau nyetel musik, tapi salonnya tuh nggak ada, jadi aku cariin ternyata di belakang. Nggak tahu kenapa ya guys, aku tuh kalau lagi males ngapa-ngapain, disetelin musik tuh jadi semangat. Jadi ngerjain pekerjaan rumah sambil nyanyi-nyanyi. Kalian gitu juga nggak sih? Kalau badan loyo disetelin musik jadi semangat. Kalian jangan salfok sama beberapa gentong ini ya guys. Ini tuh isinya air matang semua. Itulah alasannya kenapa emakku tuh kalau setiap rebus air setelah umup atau setelah mendidih langsung dimasukin ke ember. Karena emang sekali rebus air tuh banyak sekalian. Kalau nunggu dingin dulu kayaknya kelamaan, nggak bakal penuh-penuh kan. Nah, karena aku rasa videoku udah terlalu panjang, untuk sementara mini vlogku sampai di sini dulu guys. Sampai jumpa di mini vlogku selanjutnya. Bye bye. Renovasi rumah viral dari hasil ngonten. Sebelumnya assalamualaikum mbak. Masya Allah, alhamdulillah, nggak nyangka banget akhirnya bisa nyicil renovasi rumah viral ini. Yang tadinya masih maju mundur takut kalau dananya nggak cukup, tapi alhamdulillah Allah melancarkan semuanya. Nah, kegiatannya aku lanjut di sore hari, dimana aku tuh mau mengambil paket. Pas lagi siap-siap aku tuh salfok sama tangan sama muka kok beda. Beginilah guys ibu rumah tangga yang nggak sempet ngurus badan, sampai-sampai tangan sama muka tuh beda warna. Untung aja aku tuh punya tone up spray dari Step to Brand yang bantu menyembunyikan daki-daki pada kulitku. Lihat guys perbedaan tangan kiri dan kananku, beda banget kan. Yang tadinya setiap keluar aku tuh dibilang seperti zebra, tangannya hitam tapi mukanya putih. Tapi sekarang aku tuh udah nemuin solusinya, jadi makin pede kan kalau keluar ketemu banyak orang. Nah, jadi ceritanya aku ambil paketnya tuh sama Mbak Ipar. Di sini aku tuh ajak Mbak Ipar bikin video, tapi malah dia tuh action untuk foto dan kita tuh ketawa ngakak. Alhamdulillah banget ya guys punya Ipar tapi bisa akur, karena banyak banget di luaran sana yang bilang Ipar adalah maut, sedangkan di aku Ipar adalah bestie. Nah, nggak kerasa tiba-tiba aku udah sampai aja di tempat pengambilan paket. Karena takut kesorean, di sini aku sama Mbak Ipar tuh buru-buru untuk lanjut ke toko skincare. Kebetulan ini tuh toko saudaraku yang bertempat di samping BRI Pasar Proyek Sidodadi. Di sini niatnya aku mau cari roll on sama lipstick Maybelline, tapi ternyata yang ada lipsticknya karena roll onnya masih kosong. Kebiasaan wanita kalau lihat kaca ya. Oke, lanjut, aku mau beliin oleh-oleh untuk anakku. Bingung banget karena pilihan buahnya tuh banyak. Akhirnya aku memutuskan beli buah naga dan anggur hijau. Nah, untuk om penjual buahnya tuh udah nanyain ya guys kapan videonya tayang, karena jujur ini tuh video 1 minggu yang lalu tapi baru sempet aku edit. Nah, setelah beli buah aku tuh mau lanjut tarik gaji FB Pro. Bercanda ya guys, belum. Aku tuh mau tarik uang karena rencana pak suami mau beli pupuk untuk semangka, karena aku jarang banget megang cash, jadi cairin uang tuh ya seperlunya aja. Setelah itu mak-mak anak satu ini mau lanjut beli sayur sayuran maksudnya guys. Dan ini penampakan belanjaanku, ada gula PSM 1 dus, ada kopi kelangenan 1 pak, dan lain sebagainya. Dan sekarang saatnya kita pulang. Dibikinin rumah besar sama orang tua dari sebelum menikah, sampai akhirnya kini menjadi rumah yang membawa berkah. Sebelumnya assalamualaikum mbak. Nah, karena kebetulan hari ini tuh ada perlombaan merayakan Agustusan HUT RI ke-81 di rumahku. Karena dari kemarin sampai semalam tuh orang pada sibuk nyiapin peralatan dan tempat untuk lomba, jadi sampah di rumahku tuh banyak banget. Makanya ini aku pagi-pagi nyempetin untuk nyapu halaman supaya nanti pas lomba tuh nyaman. Gak kerasa ya guys, waktu cepat berlalu. Perasaan Agustus baru kemarin, tapi sekarang udah
udah Agustus lagi. Nggak tahu kenapa sekarang tuh waktu terasa cepat banget. Kadang baru bangun tidur pagi, tiba-tiba udah malam lagi. Tapi aku nggak tahu, mungkin itu perasaanku aja. Karena waktu terasa cepat berlalu itu bagi orang yang sibuk. Tapi bagi orang yang sedang mengantri atau menunggu itu pasti waktu terasa lama. Maka dari itu aku bilang mungkin perasaanku aja. Nah, di sini aku mau lanjut untuk nyuci baju. Lihat guys, cucian bajuku tuh hari ini banyak banget. Walaupun sebenarnya aku tuh setiap hari nyuci, tapi tahu sendiri kan kalau punya anak kecil tuh bisa 4-5 kali ganti baju dalam sehari. Sembari menunggu mesin cuci berhenti berputar, di sini aku tuh mau ngobrol sama orang tua dan juga anak-anak. Ya beginilah guys, kegiatan kalau di malam hari tuh kita nyantai sambil ngobrol-ngobrol bareng keluarga. Sedangkan mamas dan juga suamiku tuh lagi di ladang belum pulang. Karena hari ini tuh kerjaan di ladang lagi padet, jadi sampai lembur-lembur supaya cepat selesai. Nah, jadi aku nyuci bajunya aku bagi menjadi 2 putaran karena bajuku terlalu banyak. Sampai-sampai mesin cuciku tuh nggak bisa berputar. Jadi yang tadinya udah aku masukin ke mesin cuci, aku keluarin lagi, aku bagi 2. Beginilah wanita, nggak bisa yang namanya ngobrol bebas. Karena sebenarnya tadi lagi ngobrol asik, tapi mesin cuci udah berhenti berputar. Seakan manggilin namaku. Happy sini, ini mesin cucinya sudah berhenti berputar. Sekarang waktunya kamu untuk bilas pakaian. Jadi walaupun lagi asik ngobrol, aku tinggal untuk nyelesain pekerjaanku. Aji mumpung juga kan, karena anak ada yang ngomong, supaya waktu nggak kebuang sia-sia.